kebulatan tekad adalah salah satu simbol sejarah yang menggambarkan perjuangan dan tekad bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Berlokasi di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Monumen ini tidak hanya mewakili momen penting dalam perjuangan bangsa, tetapi juga telah menjadi sumber inspirasi yang mendalam bagi masyarakat Karawang maupun daerah lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Budaya Bangsa telah sampai di Monumen Kebulatan Tekad pada hari Jumat pukul 3 siang dengan saya sebagai anggota kelompok Uswatun Hasyana. Saya Rafael Gojali. Saya Raisa Aulia Jahra. Saya Sideki Bahtiar. Saya Riani Asila Putri. Sekarang kita akan mewawancarai warga yang telah lama ada di sini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa? Saya Cece Dikana, juru pelihara di Monumen Kebulatan Tekad ini. Bapak Cece Dikana. Mohon maaf sebelumnya undang-undangnya kami dari tiga Paksa izin mengucapkan Bapak sebagai narasumber. Tanya pertama dari saya, bagaimana menurut Bapak Monumen Kebulatan Tekad ini, Bapak rasa memang perlu adanya bikin buku ini. Karena sebagai bukti sejarah peninggalan orang tua kita terdahulu yang berjuang membela tanah air untuk kedepannya sebagai hadiah untuk kita semua. Untuk pertanyaan yang kedua, Ya. sebelumnya siapa yang mendirikan Monumen Kebulatan Tekad ini ya? Yang mendirikan Monumen Kebulatan Tekad ini adalah para pelaku sejarah yang berjuang membela tanah air. Beliau mendirikan ini merasa perlu sebagai bukti sejarah. Seperti itu kurang lebih. Pertanyaan itu. Baik Bapak, kalau boleh tahu makna dari tangan mengepal di Monumen Kebulatan Tekad ini apa ya Pak? Itu menyimbolkan pekikan merdeka. Iya. Secara spontan, para pelaku sejarah memekikan merdeka itu yang diacungkan sebelah sejarah yang diceritakan tangan kanan memegang senjata. Jadi spontan merdeka itu tangan kiri. Seperti itu. Baik Pak. Monumen Kebulatan Tekad ini dibuat. Monumen Kebulatan Tekad ini dibuat dari sejak bulan Juli sampai 17 Agustus 1950 lalu diresmikan. Adapun masalah biaya untuk membangun monumen ini itu adalah dari biaya dari swadaya masyarakat yang dikumpulkan. Sehingga dibangunlah monumen ini dengan menghabiskan biaya Rp17.500. Jadi ini tuh Pak pernah direnovasi. Ini kalau bangunan lamanya itu tidak pernah dirubah. Tidak pernah dirubah, adapun yang dirubah adalah sebagai lantai. Nah, dari awalnya ukuran udin, waktu itu udin dari semen, ukuran 20 kali 20. Tapi sekarang ada yang merubah dari pemerintahan mungkin ukurannya berbeda. Seperti itu. Yang lainnya tidak ada yang berubah, ini semua hanya penambahan-penambahan. Kita mundur. Iya baik sih ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari didirikannya Monumen Kebulatan Tekad ini?
adapun masalah tujuan didirikan Monumen Kebudayaan Tekad ini, itu memang sengaja. Ini suatu bukti sejarah bahwa di Rengas Dengklok ini betul pernah terjadi perjuangan membela tanah air oleh para pemuda Rengas Dengklok dan wilayah lainnya yang bergabung menjadi satu untuk satu tujuan, yaitu memerdekakan Indonesia. Seperti itu rasa perlu dibangun. Kalau saja tidak ada bukti sejarah ini, Tugu dan rumah sejarah tidak menutup kemungkinan sejarah Rengas Dengklok akan hilang. Jadi ini sebagai bukti hadiah dari orang-orang tua kita dulu yang berjuang, memberikan hadiah kepada kita sebagai generasi penerus, yaitu kemerdekaan harus kita isi ke hal yang lebih baik lagi. Gambar-gambar ya di tembok di belakang monumen ini, boleh tolong jelasin makna-makna dari itu? Ini sebetulnya penyampaian cerita tentang persiapan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun ini banyak secara mendetail, tapi ini secara singkat. Ini ada diantaranya sebagai relief pesawat. Ini yang mendarat di Saigon. Karena waktu itu tahun 1945 Soekarno-Hatta mendapat undangan dari Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tanggal 24 Agustus. Pak, apa harapan Bapak ke depannya terhadap monumen ini yang merupakan peninggalan sejarah dan cerita? Harapan Bapak untuk kedepannya adalah lebih diperhatikan lagi, lebih dipedulikan lagi, terutama oleh pemerintahan Rengas Dengklok dan Karawang, supaya lebih diperhatikan lagi tentang keutuhan dalam pemeliharaannya juga, gitu, supaya bisa bertahan lama, supaya bisa dikenang terus oleh generasi-generasi penerus selanjutnya. Dan juga harapan Bapak kepada para pemuda generasi penerus, gitu, supaya bisa mengisi kemerdekaan ini yang jauh lebih baik lagi. Karena menurut Bapak, berjuang tidak harus selalu memegang senjata. Seperti adik-adik sekarang menurut ilmu ini suatu perjuangan untuk hari esok ke depan, ke hal yang lebih baik lagi. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang banyak, bahkan untuk bangsa. Harapan Bapak itu ya mungkin di antara kalian siapa tahu ada salah satu yang menjadi nomor satu di Republik Indonesia ini. Terakhir, ada berapa orang sih yang ngurus monumen? Yang mengurus monumen ini berganti-ganti. Dari awal yang Bapak tahu dulu ini diurus sama Pak disebutnya wakil apa, yaitu Bapak Dulhamad. Setelah itu Bapak Dulhamad meninggal, ganti ke putranya Madloji. Madloji meninggal, diganti lagi putranya Maja. Maja meninggal, diganti lagi oleh Idris. Idris sudah tidak di sini lagi, terus dikelola oleh DLHK dari Lingkungan Hidup dari Cipta Karya. Nah, sekarang ini semenjak Agustus kemarin diserahkan kepada Disparpud, Dinas Pariwisata dan Budaya, dan Bapak yang ditugaskan oleh Disparpud untuk mengelola di sini sebagai jupel juru pelihara, yaitu memelihara tentang sejarah.